Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, balik lagi nih di video lainnya. Selalu ada satu momen di tiap hubungan yang lagi renggang, break, atau putus yang rasanya kayak plot twist film tiba-tiba mind-blowing. Momen ketika seseorang yang tadinya ngibrit pergi malah mulai merasa ketarik balik. Bukan karena dirayu, bukan karena dibujukin, apalagi karena dikasih pidato panjang, tapi karena ada switch dalam kepalanya yang ngeklik sendiri. Kayak, kok vibes-nya beda ya? Dan itu terjadi waktu kamu berhenti ngejar dan mulai balik fokus ke diri kamu sendiri. Banyak orang mikir seseorang balik gara-gara kangen, padahal kangen tuh cuman efek samping. Yang bikin mereka tiba-tiba ngechat duluan, minta maaf duluan, atau kepikiran buat balik, itu karena mereka ngerasa kehilangan power yang dulu mereka pegang. Begitu power itu geser, langsung deh muncul campuran rasa aneh. Penasaran, bingung, nyesel, takut, tapi juga ke-attract. Kayak hati lagi buffering. Itu momen mereka mulai kepikiran pas mau tidur, keinget kenangan random, terus mulai mikir, wah jangan-jangan gue salah langkah. Dari situ, pelan tapi pasti, keinginan buat balik mulai nge-grow sendiri. Dan yang banyak orang gak ngeh, pergeseran itu cuman kerasa kalau kamu udah gak lagi ribut ngejelasin diri kamu. Pas kamu gak reaktif, mereka kepo. Pas kamu gak ngejar, mereka kerasa ketarik. Pas energi kamu ditarik balik, mereka ngerasa ada yang hilang. Pas perhatian kamu gak standby terus, baru kerasa, lo kok beda ya? Ini bukan mantra, ini cuma cara kerja otak dan hati. Gravitasi emosional. Momen ketika orang yang tadinya ngerasa bisa pergi sesuka hati, malah jadi kepikiran kamu non-stop. Seseorang gak bakal ngejar orang yang hidupnya ambiar pas ditinggal. Mereka ngejar orang yang tetap steady, tetap grow, tetap naik level. Begitu kamu tarik diri dengan tenang, tanpa jutek, tanpa drama, value kamu langsung naik. Kamu bukan lagi versi lama yang gampang dibaca. Kamu jadi versi upgrade yang mereka kira nggak akan muncul. Dan growth itu tuh magnet, brosis. Mau cewek, cowok, semuanya kerasa. Mereka bakal mulai pengen balik ketika ngelihat jelas bedanya kamu dulu sama kamu yang sekarang. Ketika sadar kamu udah nggak nungguin. Ketika diam elegan kamu bikin mereka mikir ulang. Ketika vibe kamu kayak bilang, gue bukan orang yang takut kehilangan kamu. Kamu yang takut kehilangan gue. Dan itulah game psikologinya. Begitu kamu paham, cara mainnya berubah total. Nah, langsung aja kita bahas lebih dalam guys. Oke, yang pertama. Jadi gini, ada momen di mana perasaan tiba-tiba muter balik tanpa kode, tanpa aba-aba. Ini momen yang biasanya orang sama sekali nggak nyangka bakal kejadian. Awalnya mereka yakin banget keputusan mereka bener. Mereka ngerasa masih pegang kontrol, kayak santai, hidup dia pasti berantakan tanpa gue. Mereka mikir kamu bakal lari ngejar, bakal drama, bakal panjang lebar, ngejelasin posisi. Dan beberapa hari pertama, mereka bener-bener ngerasa menang. Tapi lama-lama ada rasa aneh yang mulai nyusup. Bukan kangen, bukan nyesel, lebih kayak, ini kok beda ya? Mereka mulai ragu sama persepsi sendiri. Mereka mikir kamu bakal tumbang, ternyata kamu malah chill. Mereka kira kamu bakal clingy, ternyata kamu fokus hidup. Mereka prediksi kamu bakal ngechat panjang, kamu malah diem. Dan diem kamu bukan diem sedih, diem upgrade. Inilah yang bikin kepala mereka mulai nge-lag, karena versi kamu sekarang gak sesuai sama file lama yang mereka simpen. Dan otak manusia tuh gak bisa kalau ada hal yang gak cocok sama ekspektasi. Begitu prediksinya gagal, mereka malah jadi kepo banget. Bukan kepo karena kangen masa lalu, tapi karena mereka nggak ngerti kamu yang sekarang. Dari situ magnetnya mulai nyala. Mereka nyari kelemahan kamu, nggak nemu. Ngetes kamu lewat silent treatment, kamu tetap santuy. Nunggu kamu ngebuka obrolan, nggak kejadian. Mereka kepoin sosmed dengan harapan lihat kamu mewek. Yang ada malah kamu makin glowing, makin rajin, makin hidup. Yang mereka kira bakal ambruk, malah justru naik level. Dan energi naik itu tuh bikin hati mereka keklik lagi. Karena yang bikin orang tertarik tuh bukan drama lama, tapi versi kamu yang sekarang udah stabil, udah mandiri, udah nggak butuh mereka buat ngerasa berharga. Di titik itu, shift-nya terjadi. Mereka bukan lagi ngerasa kamu butuh mereka, tapi mereka yang takut kehilangan kamu. Dan dari ketakutan itu, keinginan buat balik mulai tumbuh. Dan lucunya, perubahan ini nggak langsung kelihatan. Mereka nggak bakal tiba-tiba ngechat, aku kangen. Nggak bakal. Gengsi masih tinggi. Tapi pikirannya mulai penuh kamu. Kenangan lama kebuka kayak playlist nostalgia.
Momen-momen kecil yang dulu biasa aja sekarang kayak film favorit. Bukan karena kamu lagi ngapa-ngapain, tapi karena ketiadaan kamu justru bikin mereka sadar. Wah, ternyata dia segitu pentingnya buat gue. Begitu mereka ngelihat kamu sekarang, kuat, chill, dewasa, gak needy. Disitulah rasa kagum lahir. Mereka ngelihat independensi, bukan keterikatan. Ngelihat seseorang yang bisa milih diri sendiri ketimbang nungguin siapapun. Dan tipe orang kayak gitu tuh susah banget dilepas. Ini pondasinya. Ini startnya. Ini momen ketika mereka sadar ceritanya belum kelar dan bisa jadi kali ini malah mereka yang pengen kamu balik. Nah, abis tadi kita bahas tentang emotional shift yang bikin situasi kebalik kayak plot twist. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Bagian yang lebih halu, tapi halu yang bisa kejadian di dunia nyata. Kenapa otaknya mulai ngejar duluan sebelum mulutnya gerak? Jadi gini, seseorang tuh nggak pernah tiba-tiba balik begitu aja. Badannya nggak langsung dateng, mulutnya nggak langsung ngechat, egonya apalagi, itu paling belakang geraknya. Tapi pikirannya, nah itu yang jalan duluan. Proses balik itu selalu dimulai dari dalam, jauh sebelum mereka akhirnya muncul di notifikasi kamu. Dan kalau kamu ngerti step psikologisnya, kamu bakal ngerti kenapa perubahan ini kuat banget efeknya. Begitu kamu berhenti ngejar, hal pertama yang mereka rasain tuh bukan benci, bukan kesel, tapi bingung. Bingung yang bentuknya rasa penasaran. Kayak, hah? Kok dia nggak nyari gua lagi? Kok reaksinya adem? Kok dia santai banget? Nah, pertanyaan-pertanyaan kecil kayak gini yang mulai nyalain internal chase, bukan ngejar perhatian, tapi ngejar jawaban. Karena otak manusia tuh selalu kepo sama hal yang nggak sesuai ekspektasi. Habis bingung, masuk ke fase perbandingan. Mereka mulai bandingin versi kamu yang dulu sama yang sekarang kebayang di kepala mereka. Mereka ingat kamu yang hadir, perhatian, konsisten. Tapi sekarang mereka lihat, walau cuma dari jarak, kamu yang santai, selektif, fokus, dan malah kelihatan makin hidup. Kontras ini nusuk ego lebih tajam daripada apapun. Karena dari situ mereka sadar, dia bukan tergantung sama gue. Dia cuma dulu milih gue. Sekarang dia milih diri sendiri. Dari perbandingan, masuk ke kesadaran. Pelan-pelan mereka sadar mereka meremehkan kamu. Mereka sadar mereka salah kira. Mereka sadar keputusan mereka ada konsekuensinya. Dan kesadaran ini bikin gesekan perasaan yang gak bisa mereka kontrol. Mulai deh kepoin story, nge-view tiap post, nanya-nanya ke temen, atau nongol di kolom seen by kayak hantu. Itu semua bukan kebetulan. Itu dorongan bawah sadar antara rasa penasaran dan rasa takut yang pelan-pelan naik. Lalu muncul trigger emosionalnya. Momen mereka sadar kamu beneran berubah. Entah kamu makin glow up, makin tenang, makin disiplin, makin fokus, atau vibe kamu makin matang. Perubahan kayak gitu kerasa banget. Dan energi orang yang lagi naik level itu magnet banget. Bukan buat dimiliki, tapi buat dideketin. Di fase ini, otaknya mulai bikin cerita sendiri. Jangan-jangan dia udah move on. Jangan-jangan dia dapat yang lebih baik. Jangan-jangan posisi gue udah nggak aman. Jangan-jangan gue salah nilai dia. Jangan-jangan gue kehilangan dia beneran. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh yang bikin hati mereka mulai panik halus. Bikin mereka mulai ngejar tapi diem-diem. Karena walaupun kepikiran terus, ego masih bilang, jangan chat dulu, tahan. Jadilah mereka ngejar secara internal. Gelisah, kepo, overthinking, nostalgia dadakan, dan sadar kamu nggak nungguin lagi. Dan alasan kenapa pikiran mereka ngejar duluan simple. Sebelum mereka balik, mereka harus ngulang dulu gambaran tentang diri kamu di kepala mereka. Mereka harus ngerasain rasa kehilangan sebelum rasa pengen balikin hubungan itu lahir. Mereka harus ngadepin sepi sebelum mereka nekat nge-break silence itu. Karena daya tarik itu selalu mulai dari dalam, senyap, pelan, tanpa suara. Sebelum akhirnya berubah jadi tindakan yang kelihatan. Nah, abis tadi kita bahas kenapa otaknya mulai ngejar duluan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering orang gak sadar tapi efeknya brutal banget. Momen ketika posisi kamu di kepalanya berubah total. Dan ini bukan terjadi pas kamu ngeblok, bukan pas kamu adu argumen, bukan juga pas kamu pura-pura cuek. Perubahan ini muncul justru di momen paling tenang. Saat kamu beneran berhenti menjadikan dia pusat hidup kamu. Waktu tindakan kamu, diam kamu, dan gaya hidup kamu nunjukin hal yang sama. Bahwa kamu sekarang fokus sama diri sendiri. Disitulah kamu resmi jadi hadiahnya.
Banyak orang salah langkah karena pengen kelihatan prize, padahal belum jadi apa-apa. Tapi yang bikin seseorang makin ke-attract itu kebalikannya. Kamu develop dulu, naik level dulu, baru diem. Kondisi itu yang ngehantam mental mereka. Mereka mulai sadar, orang yang dulu gue kira bakal ngejar terus, sekarang sibuk glow up dan kayak nggak mikirin gue. Dan perasaan kayak gini tuh yang jadi pemicu kuat kenapa dia tiba-tiba pengen balik. Dulu waktu kamu ngasih banyak banget perhatian, mereka ngerasa aman, terlalu aman. Mereka tahu kamu bakal ada, tahu kamu bakal bales cepat, tahu kamu bakal maju pas mereka mundur, tahu perasaan kamu gampang kebaca dan gampang dipengaruhi. Itu bikin rasa penasaran mati pelan-pelan. Not karena mereka jahat, tapi karena kepastian, itu bikin rasa ingin tahu hilang. Padahal penasaran itu bensin utama daya tarik. Tapi begitu kamu jadi prize, mulai narik energi, fokus upgrade diri, ngejaga perhatian kamu, dan berhenti ngasih kenyamanan emosional gratis, boom, rasa penasarannya hidup lagi. Mereka mulai mikir, sebenarnya dia tuh siapa sih? Kok gue baru ngeh dia kuat banget? Kok dulu gue bisa seenaknya? Pelan-pelan, hal-hal kecil yang dulu mereka anggap biasa, sekarang kelihatan bernilai. Dan daya tarik seseorang itu justru naik paling kenceng ketika mereka nggak lagi ngerasa berhak atas kehadiran kamu. Ketika mereka udah nggak bisa nebak reaksi kamu. Ketika mereka nggak bisa baca hati kamu. Ketika mereka sadar akses otomatis ke perasaan kamu udah nggak ada. Ketidakpastian itu bukan hasil manipulasi. Itu hasil evolusi diri kamu. Dapat efeknya karena kamu beneran naik level. Bukan pura-pura main game. Diem kamu jadi punya makna karena diem itu ngasih pesan. Kamu berkembang, kamu disiplin, kamu punya standar baru. Mereka mulai kebayang kamu sama orang lain, walau kamu nggak sama siapa-siapa. Mereka mulai ngebayangin hidup kamu makin beres, dan kemungkinan besar memang begitu. Mereka mulai ngerasain, anjir, bisa jadi gue beneran kehilangan dia. Dan rasa kehilangan yang kebayang itu langsung naikin intensitas emosinya. Karena satu hal, orang nggak ngejar yang nungguin. Orang ngejar yang naik level, yang dewasa, yang berubah, yang lepas dengan elegan, yang justru makin kuat setelah pisah, bukan makin rapuh. Dan ketika mereka mulai melihat kamu sebagai prize, di situ mulai muncul campuran rasa yang rumit. Envy, takut, kagum, penasaran, dan sedikit cemburu halus yang bikin hatinya nggak tenang. Mereka makin susah diem, makin susah pura-pura cuek, makin susah jaga gengsi. Karena sesuatu dalam diri mereka mulai sadar. Kamu bukan lagi orang yang butuh mereka. Kamu adalah orang yang mereka nggak mau kehilangan. Disinilah titik balik psikologinya. Disinilah mereka mulai pelan-pelan miring balik ke arah kamu. Dan disinilah minta balik mulai kebentuk di kepala mereka. Jauh sebelum keluar dari mulut mereka. Lanjut nih ya, gengs. Masuk ke bagian 4. Momen sakral yang bikin dia akhirnya sadar. Buset. Ini orang beneran menjauh apa gimana sih? Biasanya selalu ada satu titik kecil, satu sentilan emosional yang nyetrum tiba-tiba. Itu saat dia ngeh kalau dia udah bukan pusat keramaian hidup kamu lagi. Dan itu nusuknya jauh lebih kenceng daripada drama-drama sotoy yang pernah dia bayangin. Bukan karena kamu ngeblok. Bukan karena kamu sok jutek. Justru karena diam kamu kali ini berasa asli, bukan gimmick. Jarak kamu kelihatan kayak keputusan, bukan sekedar gaya-gayaan. Hidup kamu makin rame, makin glow up, makin hidup tanpa ada dia di timeline. Dan baru deh, terprot-prot. Dia berasa, waduh, dia beneran sliding away. Awalnya bukan yang langsung panik gitu. Cuma kegelisahan receh yang ngeselin. Kayak ada greget aneh di dadanya waktu dia sadar kamu nggak nonton story-nya. Ada nyut-nyut halus waktu dia posting sesuatu, tapi kamu nggak nge-like padahal biasanya kamu paling cepet. Ada rasa, lah apaan nih? Waktu dia cek profil kamu, dan yang muncul justru versi kamu yang makin kece, bukan yang mellow. Lama-lama rasa gelisah itu naik level jadi alarm batin. Sumpah ini orang udah nggak muter di sekitar gue lagi. Dan di situ egonya mulai kerasa ditonjok halus. Karena orang tuh intuitif banget sama vibe. Dia bisa ngerasain perubahan energi kamu bahkan sebelum kejadian nyata kelihatan. Waktu dia ngerasa fokus kamu udah nggak condong ke dia, hatinya langsung enggak anteng. Dia nggak bisa ngejelasin kenapa, tapi dia tahu ada yang beda. Rasa aman emosional yang dulu kamu suapin tiap hari, sekarang hilang. Benang halus yang dulu nyambungin kalian, makin tipis. Dan makin tipis, makin dia ketar-ketir. Nah, ini nih pemicu utamanya. Bukan cold treatment, bukan jual mahal murahan,
Tapi kamu beneran jadi pribadi yang mandiri. Kamu nggak lagi butuh validasi dia buat ngerasa berharga. Percaya diri kamu udah nggak kelok di respon dia. Hidup kamu melebar, naik level. Kedamaian kamu sekarang premium, nggak bisa dia sentuh seenaknya. Dan di situ dia mulai ngerasa kehilangan. Bukan karena kamu pergi, tapi karena kamu udah upgrade diri dan ninggalin versi lama yang dulu dia kenal. Dari situ muncul dua paket combo. Nyesel plus penasaran. Nyesel karena baru sekarang dia sadar dia dulu ngeremehin kamu. Penasaran karena kini kamu makin misterius, nggak bisa ditebak, nggak bisa dikontrol, nggak bisa diasumsikan. Kamu bukan lagi orang yang otomatis hadir tiap dia kasih kode. Kamu bukan lagi orang yang nungguin chat sampai pagi. Kamu udah bukan zona nyaman dia. Dan justru itu bikin dia makin kepancing. Makanya mulai deh tanda-tanda klasik kelas berat. Dia makin sering buka profil kamu, stalking diam-diam. Tiba-tiba aktif lagi story, padahal biasanya ghost. Postingan mulai aneh kayak pancingan. Mulai kasih tanda-tanda kecil yang cuman buat ukur, nih orang udah sejauh apa ya? Karena dia kerasa sekarang, kamu beneran menjauh. Dan buat dia, itu jauh lebih ngeri daripada saat kamu dulu takut ditinggal. Dia tahu, kalau dia nggak gerak sekarang, kamu bisa beneran hilang dari hidupnya. Bukan karena ada yang baru ngerebut kamu, tapi karena kamu akhirnya balik ngerebut diri kamu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ya. Masuk ke bagian 5. Ini nih, rahasia yang bikin seseorang, cowok atau cewek, tiba-tiba kepikiran buat balik duluan, walaupun harga diri mereka teriak, jangan. Dan lucunya, rahasianya tuh bukan soal ngilang doang. Bukan cuma soal jaga jarak. Bukan juga soal ngeblok biar kelihatan keren. Kuncinya simple. Mereka balik ketika mereka sadar kamu udah berubah jadi seseorang yang nggak bisa mereka tebak, nggak bisa mereka kontrol, dan jelas nggak bisa mereka gantiin. Orang nggak bakal ngejar versi kamu yang stagnan. Mereka ngejar versi kamu yang naik level justru pas mereka nggak ada di hidup kamu. Versi kamu yang tumbuh pelan-pelan tanpa diumumin, tanpa drama, tanpa pamer, tapi kerasa banget auranya. Dan perubahan itu bikin tekanan emosional dalam diri mereka karena dua kenyataan muncul barengan. Pertama, kamu udah bukan orang yang dulu mereka tinggalin. Kedua, kamu sekarang tipe yang bakal langsung dilirik orang lain. Kombinasi itu nyekek ego tapi nyedot hati mereka sekaligus. Apalagi pas mereka lihat kamu makin fokus, makin disiplin, makin pede, makin selektif, makin kalem, makin center, makin tahu arah hidup. Mereka mulai ngerasa pengen versi kamu yang lagi berkembang sekarang. Versi yang dulu nggak sempet mereka nikmatin. Bukan kamu yang lama, tapi kamu yang baru. Yang lebih matang, lebih kece, lebih bernilai. Dan manusia tuh selalu tertarik sama sesuatu yang bernilai, meskipun dulu sempet ngelepasin. Ada satu kebenaran yang lebih dalam lagi. Nggak ada orang yang bakal ngejar sosok yang hidupnya muter ngelilingin mereka. Tapi orang bakal ngerasa, gue butuh dia lagi, pas kamu bangun ulang dunia kamu tanpa ikut nyeret nama mereka. Transformasi kamu bikin mereka kejebak situasi yang nggak enak buat ego. Mereka kangen comfort dari versi lama kamu, tapi ngiler sama kekuatan versi baru kamu. Mereka sedih kehilangan versi yang dulu, tapi tertarik sama yang sekarang. Dan benturan dua perasaan itu bikin mereka balik ngelirik kamu diam-diam. Mereka mulai ngebayangin gimana rasanya reconnect lagi sama kamu. Bukan karena nostalgia, tapi karena mereka craving energi baru yang kamu bawa. Nah, ini rahasianya. Kamu udah bikin diri kamu jadi langka. Energi kamu nggak gratisan. Fokus kamu nggak otomatis. Kehadiran kamu nih nggak bisa ditebak. Dan sesuatu yang langka itu selalu dicari. Dicari jadi pengen. Pengen jadi gerak. Mereka mulai kebayang, ada orang lain yang bakal dapat pengalaman emosional yang dulu cuman mereka yang punya akses, tapi sekarang versi kamu jauh lebih bebas daripada sebelumnya. Dan pikiran itu bikin panik halus, berubah jadi urgensi. Urgensi berubah jadi dorongan. Dan dorongan itu akhirnya ngedorong harga diri mereka minggir. Karena rasa takut kehilangan kamu seutuhnya jauh lebih gede daripada gengsi buat ngechat duluan. Tapi highlightnya bukan itu. Mereka bukan pengen balik ke kamu yang lama. Mereka pengen kamu yang sekarang. Yang lebih kuat, lebih matang, lebih tenang, lebih terarah. Versi yang nggak pernah mereka sangka bakal nongol. Versi yang mereka sebenarnya butuh, tapi telat sadar. Dan di titik itu, mereka balik bukan karena masa lalu. Mereka balik karena kamu yang baru udah terlalu bersinar buat diabaikan. Mereka nggak ngejar kenangan. Mereka ngejar evolusi kamu. Dan ujung-ujungnya nih,
Alasan seseorang balik itu bukan karena tiba-tiba mereka tercerahkan kayak habis ikut seminar motivasi. Bukan. Mereka balik karena akhirnya muncul satu rasa yang sama sekali nggak mereka prediksi. Rasa bahwa mungkin kamu udah bukan milik mereka lagi. Rasa itu nggak muncul waktu kamu ngejar-ngejar. Nggak muncul waktu kamu jelasin panjang lebar. Nggak muncul juga waktu kamu masih gampang ditebak. Itu muncul justru pas kamu naik kelas tanpa mereka di samping kamu. Begitu mereka ngerasain kalau kamu udah nggak keikat kayak dulu, dunia mereka langsung kayak, kok beda? Mereka ngelihat kekuatan dari diamnya kamu. Mereka ngelihat percaya diri dari jaraknya kamu. Mereka ngelihat disiplin dari perkembangan kamu. Dan mereka juga ngerasain efek dari keputusan-keputusan mereka sendiri, yang dulu mungkin mereka kira nggak bakal ngaruh. Bukan karena kamu balas dendam, tapi karena kamu ningkat jauh di atas versi yang dulu mereka pikir bakal nunggu. Dan simple banget sebenarnya. Orang nggak bakal minta balik ke seseorang yang masih sama. Mereka minta balik ke seseorang yang berubah jadi apa yang dulu mereka kira bisa mereka temuin di tempat lain. Terus ternyata nggak ada. Dan di titik itu kamu bukan dapat perhatian mereka karena kamu butuh mereka. Kamu dapat perhatian itu justru karena kamu udah nggak butuh sama sekali. Itu inti dari power psikologis. Bukan manipulasi, bukan trik, tapi transformasi. Kamu jadi sosok yang kuat, kalem, fokus, punya harga diri, dan kaya secara batin sampai-sampai ketidakhadiran kamu lebih berisik daripada 1000 chat yang bisa kamu kirim. Diam kamu berubah jadi pesan, perkembangan kamu jadi bukti, energi kamu jadi pemicu, dan evolusi kamu jadi alasan kenapa mereka tiba-tiba nengok ke belakang dan mikir, harusnya dulu gua hargain dia lebih. Gua kira dia bakal stuck. Gua nggak nyangka dia bisa jadi sekeren ini. Dan kalau pikiran itu udah muncul, jalan cerita berubah selamanya. Mereka balik bukan buat cari closure, bukan buat temenan, bukan karena gabut. Mereka balik karena akhirnya mereka ngeliat kamu seperti yang harusnya mereka lihat dari awal. Sosok yang langka, bernilai, dan jelas nggak terjamin kehadirannya. Dan kalau sampai mereka minta balik, itu bukan karena kamu maksa, tapi karena kamu maksa diri kamu sendiri buat tumbuh. Dan pertumbuhan kamu itu kerasa, bahkan dari jauh. Dan disitulah inti kekuatan yang sebenarnya. Kalau kamu udah ngerti ini, kamu nggak bakal lagi buang waktu ngejar orang yang salah. Ingat, pengetahuan tanpa aksi cuma jadi wacana. Kalau kamu siap naik level, siap jadi versi kamu yang paling solid, ya udah, waktunya melangkah. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.